Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi basata lana bisatal unsi wal mahabbah wa qabila amala hujjaji baitihi fa'amalahum mu'amalatal ahibbah. Ahmaduhu jalla man yuhmad wa yushkar wa asyhadu an la ilaha illallah adzalla man jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah khairu man hajja wa i'tamar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma halala muslimun wa kabbar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innakum qadimuna ila Allah fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, ini adalah hari Idul Adha. Di antara hikmahnya Idul Adha ini adalah kita mengingati, merenungi pengorbanan yang telah dibuat oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, di mana Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini adalah keluarga yang dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, dan keistimewaannya yang paling agung dari keluarga inilah Allah memilih Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi dan para rasul, nabi yang terakhir, baginda yang mulia, baginda Muhammad alaihissalam, nabi kita, nabi untuk seluruh alam. Allah telah pilih beliau dari keluarga ini, keluarga Ibrahim alaihissalam. Sudah menjadi sunnatullah, orang yang oleh Allah diistimewakan, itu oleh Allah pertama kali dikasih taufik untuk membuat amalan-amalan yang istimewa, pengorbanan yang istimewa. Setelah membuat amalan-amalan yang istimewa, pengorbanan yang istimewa, barulah orang tadi dikasih keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah Ibrahim alaihissalam telah membuat pengorbanan yang istimewa, sangat istimewa, belum pernah dibuat oleh manusia mana saja. Di samping pengorbanan beliau yang banyak, tapi beliau telah mengorbankan sesuatu hal yang betul-betul luar biasa, yaitu beliau mengorbankan putranya Ismail. Ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam agar Ibrahim menyembelih putranya yang satu-satunya, yang sangat disayanginya, yang sangat diharap-harapkannya, yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sudah tua, tidak punya anak, maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka oleh Allah dikasih anak yang halim, yang lembut, yang cerdas, yang istimewa, yaitu Ismail alaihissalam. Tetapi ketika Ismail ini sudah mulai besar, tiba-tiba datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar Ibrahim menyembelih putranya. Dipanggillah putranya. Nabi Ibrahim mengatakan, Inni ara fil manami anni adzbahuk
Fangzur madza tara. Sesungguhnya aku bermimpi, hai anakku. Mimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Ibrahim alaihissalam sebelum mengerjakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, beliau ingin putranya pun ada niat untuk korban. Bukan hanya dikorbankan saja, tapi dia sendiri itu mesti harus ada niat korban supaya ada nilai di sisi Allah SWT. Maka Ibrahim dengan lembutnya mengatakan kepada putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam, hai Ismail, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam yang masih kecil itu sudah paham yang dimaksud ayahnya. Pasti ayah ini telah menerima satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau tanpa bertanya ini, tanpa bertanya itu, langsung beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hei ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim sangat gembira dengan jawaban putranya ini. Ternyata pendidikan yang selama ini telah diserahkan oleh Nabi Ibrahim kepada ibunya, yaitu Hajar alaihissalatu wassalam, untuk mendidik putranya ini tidak kosong. Pendidikan yang telah diberikan oleh Hajar alaihissalatu wassalam kepada anaknya, hasilnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Siap apapun saja untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, inilah pendidikan yang berhasil. Pendidikan yang berhasil bukan kalau anak kita jadi pandai berbicara, menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi, menjadi punya titel-titel yang hebat, yang mengagumkan. Bukan. Pendidikan yang paling tinggi, kalau anak kita ini mampu mengatakan seperti perkataan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apapun perintah Allah siap, mati pun untuk perintah Allah saya siap. Inilah pendidikan yang berhasil. Coba sekarang kita renungi bagaimana pendidikan kita sekarang. Apa hasil daripada pendidikan kita sekarang? Justru tambah jauh daripada Allah, tambah lupa daripada Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ceritakan ini dalam Al-Quran supaya kita ambil pelajaran bagaimana pendidikan itu. Hadirin yang dimuliakan, maka kemudian Ismail pun telah disembelih oleh Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Letaknya di Mina. Sekarang orang-orang haji lagi pergi ke Mina untuk memperingati kejadian ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ibrahim mulai persiapan untuk menyembelih putranya, menjalankan perintah Allah itu, syaitan muncul di Jamrah Aqabah. Hei anak, bagaimana disembelih? Anak cuma satu-satunya, kamu akan sembelih, bagaimana nanti? Apa enggak menyesal? Dilemparlah syaitan itu oleh Ibrahim, maka lari. Muncul lagi di Jumrah Ula, muncul lagi di Jumrah yang terakhir. Dilempar oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya setelah 3 kali dilempar, tidak muncul-muncul lagi. Itu sekarang diperingati oleh orang-orang haji. Melempar Jumrah Ula, Wusta, Aqabah, untuk memperingati bagaimana Ibrahim melempar syaitan yang menakut-nakuti hambanya yang akan taat kepada Allah.
Dan syaitan itu terus sampai sekarang pun begitu. Kalau kita mau taat kepada Allah maka ditakut-takuti. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafum wa khafuni. Syaitan menakut-nakuti kekasih-kekasihnya. Jangan kamu takut kepada syaitan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menakut-nakuti kepada kita. Kalau kamu menjalankan perintah Allah, kamu akan sedih, akan susah. Tapi orang yang beriman, yang berakal akan menjawab, kalau saya menentang Allah lebih sedih lagi. Kalau saya menentang Allah lebih celaka lagi. Kalau saya tidak mau menyembelih putra saya karena perintah Allah, kalau Allah mau menghukum saya, menghukum anak saya, mematikan saya, mematikan anak saya, siapa yang bisa menghalang-halangi? Kalau Allah ingin mencelakakan saya, mencelakakan anak saya, siapa yang bisa menghalang-halangi? Sudah taat saja kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Kalau Allah ingin menyelamatkan anak saya, menyelamatkan saya, juga mudah saja bagi Allah. Dikerjakanlah perintah Allah itu dengan penuh ikhlas, penuh ridha oleh Ibrahim alaihissalam. Anaknya bukan mati, malah panjang umur jadi nabi. Ayahnya jadi nabi, jadi kekasih Allah, Khalilullah. Ibunya menurunkan keturunan-keturunan yang soleh, menurunkan yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Inilah hasil dari sebuah pengorbanan karena Allah. Siapa yang mau korban untuk Allah SWT, pasti Allah SWT akan mendatangkan barokah-barokah dalam kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat. Maka hari ini kita tidak diperintahkan perintah yang berat menyembelih putra kita. Walaupun Allah berkuasa dan Allah berhak untuk menyuruh kita menyembelih anak-anak kita, tetapi Allah meringankan kita hari ini menyembelih kambing saja. Tasyabbuhan bi Khalilillah, dengan niru-niru kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita korban kambing, Allah suka dengan kita. Sebelum darah itu menetes ke tanah, darahnya kambing, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Maka korbanlah hari ini, masih ada waktu hari ini, dan 3 hari setelah itu, hari tasyrik, kita boleh berkorban. Carilah kambing yang terbaik. Ya Allah, Nabimu, kekasihmu telah berkorban yang besar, mengorbankan anaknya untuk Engkau, maka Engkau telah berkati anak-anaknya menjadi nabi-nabi, menjadi rasul-rasul. Di antara mereka adalah Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad alaihissalam. Maka saya hanya bisa korban kambing ini, ya Allah. Maka terimalah pengorbananku ini, terimalah pengorbananku ini, ya Allah, dan berkatilah anak-anak saya sebagaimana Engkau telah memberkati anak-anak Ibrahim alaihissalam. Apa saja yang dikorbankan untuk Allah akan berkah. Itu tanah-tanah Mekah, Mina, dan sekitarnya itu semuanya dulu tanahnya Nabi Ibrahim, dikorbankan untuk Allah. Ceritanya panjang, akhirnya jadi tempatnya orang ibadah beribu-ribu tahun sampai sekarang. Anaknya berkah, tanahnya berkah, sumurnya berkah, semuanya berkah, karena hidupnya didasari korban demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada Idul Adha ini kita ditolong oleh Allah untuk bisa berkorban demi kecintaan kita kepada Allah, demi kecintaan kita kepada Rasulullah, demi kecintaan kita pada agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع المملكة بعين الاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأحيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم وفق أمة سيدنا محمد لإحياء سنة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد يا إله سيدنا محمد اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إلى دينك في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم افتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا لك ربي في أنفسنا فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.